Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Paman Rasa, kali ini Saung Paman Rasa Channel akan menayangkan sebuah video perjalanan atau rihlah ke Jabal Sur. Jabal Sur adalah sebuah gunung yang terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Thaif. Letaknya persis berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang sangat terjal dan dipenuhi bebatuan. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW bersembunyi di sebuah gua yang bernama Sur. Gua Sur ini menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran dari kaum kafirin Quraisy. Setelah rombongan jamaah Hamdan Tur tiba di lokasi Jabal Sur, semua berkumpul membuat lingkaran kecil dan akan menyimak bagaimana penjelasan atau sejarah singkat tentang Jabal Sur atau Gua Sur yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dari Hamdan Tur. Yuk kita ikuti bersama, kita simak bersama bagaimana penjelasan dari Al-Ustadz tentang Gua Sur atau Jabal Sur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sekarang kita sudah berada di seberangnya ya. Sayang sekali memang mungkin saat ini kita belum bisa sampai ke atas, tapi mudah-mudahan insyaallah pada waktu kita sudah bisa mengunjungi ya. Walaupun sebetulnya pertama-tama Jabal Sur ini merupakan dalam sejarahnya adalah tempat di mana Rasulullah SAW dan juga sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi ya dari kejaran kafir Quraisy. Ya, kita sudah banyak mengetahui bahwa mereka berdua terpaksa harus bersembunyi di Jabal Sur ini dikarenakan saat itu kondisi Mekah yang genting mengejar Rasulullah yang akan melakukan perjalanan ke Madinah. Nah, kenapa kondisinya sangat genting? Itu karena pertama-tama ada perkumpulan yang dinamakan dengan Darun Nadwa. Adalah sebuah tempat di mana komite-komite atau pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu berkumpul merencanakan atau membahas banyak hal ya terkait apa yang ada di Mekah. Salah satunya ketika itu adalah karena Rasulullah SAW dianggap sebagai ancaman yang besar bagi mereka. Saat itu kejadian singkatnya adalah Rasulullah ada di rumah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika itu diputuskan juga sebelum malamnya yaitu untuk membunuh Rasulullah SAW. Menurut beberapa riwayat di sana ada sekitar 11 orang dari kaum Quraisy atau bani-bani lainnya sebagai perwakilan yang kemudian pada malamnya mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan izin Allah tidak diizinkan oleh Allah agar rencana mereka itu berhasil. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil meninggalkan rumah dan digantikan oleh Abu Bakar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ketika kaum Quraisy menemukan di atas tempat tidur Rasul ada Ali, maka mereka sangat marah. Dan saat itu juga mereka kemudian mulai mengejar dan melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Rasul dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Alhamdulillah, Allah kemudian membimbing Rasul dan Abu Bakar untuk bersembunyi di Gua Sur. Kalau tidak salah, Gua Sur ini posisinya nanti agak menuju ke Yaman.
Jadi agak memutar. Posisinya tidak betul, tidak ke utara ya, karena Makkah itu posisinya ada di selatan Madinah. Sedangkan ketika kita melewati Jabal Sur menuju ke Madinah, maka kita seperti melewati jalur selatan ya. Betul. Jadi hadirin rahimakumullah, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Jabal Sur, bahwasannya bagaimana pentingnya atau perjuangan Rasul ya ketika ingin berdakwah pada saat itu. Tentunya berbeda dengan kita saat ini yang selalu insya Allah diberikan kemudahan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentu kaum muslimin saat ini lebih dalam keadaan aman, tidak berbeda dengan bagaimana Rasul pada awal merintis dakwah yang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup untuk Jabal Sur kali ini ya. Mungkin kedepannya insya Allah kita bisa menelusuri lebih banyak tentang Jabal Sur. Izin menambahkan. Silakan. Menambahkan poin penting, kabar yang sifatnya di Jabal Sur itu ada pohon tumbuh, kemudian ada sarang laba-laba, kemudian juga ada sarang merpati. Orang-orang Quraisy akhirnya tidak bisa melihat Rasul karena ada sarang laba-laba, nggak mungkin. Ada sarang merpati, nggak mungkin ke situ. Itu semua riwayatnya lemah. Jadi betul Ibu nantinya. Jadi tidak bisa dijadikan hujah. Salah satunya juga mungkin terakhir Kalau yang disapu dengan Ya. kambing, Betul. Jadi riwayat-riwayat itu bertentangan dengan riwayat hadis sahih di mana Abu Bakar ketakutan. Ya. Jadi Abu Bakar ketakutan, jadi gambarnya seperti ini. Jadi Abu Bakar ketakutan kalau sekiranya mereka ngelihat ke bawah, tentulah kita kelihatan gitu. Jadi gua itu jangan sampai dipikirkan seperti gua di Indonesia gitu ya. Jadi dia seperti lubang batu gitu. Ya betul. Jadi cuma ibaratnya nunggu gitu, orang-orang sudah ada di atasnya. Kaki-kaki sudah Betul, terlihat duduk gitu. kakinya. Dari dalam kaki sudah terlihat seperti itu. Kalaulah sekiranya ada merpati, ada pohon tumbuh, nah, kan bertentangan akhirnya. Abu Bakar ketakutan. Kalaulah memang ada pelindung seperti itu dari Allah, tentu Abu Bakar tidak akan takut kan gitu. Ini riwayatnya Abu Bakar ketakutan, maka riwayat-riwayat tadi lemah dan bertentangan. Begitu. Mungkin kalau bisa kita masuk lagi. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah Gua Sur atau Jabal Sur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Pamanah Rasa semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.